Dan kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, yaitu adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat malam Prof. Edi, Bang Ferry. Malam Mbak Caca. Prof. Edi, Bang Ferry, selain pasal-pasal tadi yang juga menjadi pertanyaan adalah KUHP ini yang baru disahkan di tengah-tengah berbagai pasal-pasal yang masih kontroversi di masyarakat. Saya mau ke Prof. Edi terlebih dahulu sebagai pihak pembuat undang-undang. Memang masih tidak bisa ditunda kembali, Prof. Apakah se-urgent itu, Prof? Ya, kalau bicara soal urgen pasti sangat urgen ya. Karena sebaliknya kalau itu tidak kemudian disahkan, bahkan saya selalu mengatakan ada beberapa hal yang membuat mengapa itu urgen. Tapi saya mau fokus kepada yang tadi disampaikan oleh Mbak. Yang pertama adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu seolah-olah dia bertentangan dengan pasal 1, padahal tidak demikian ya. Pasal 2 itu asas dalam hukum pidananya itu adalah nulla puna sine iure. Artinya tidak ada pidana tanpa hukum. Di sini harus dibaca betul mengenai penjelasannya bahwa yang pertama, apabila perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat itu sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Kemudian pertanyaannya kira-kira ada tidak yang terjadi di dalam masyarakat tidak diatur dalam KUHP. Yang kedua, kalau itu tidak diatur dalam KUHP, dalam konteks adat dia masih berlaku. Tetapi kemudian ada batasannya. Batasan ini sebagai pagar bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dia tidak boleh bertentangan dengan 4 pagar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak asasi manusia, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lalu seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak bahwa kemudian untuk mencegah jangan sampai peraturan daerah itu dibuat serampangan, maka pemerintah diminta untuk membuat peraturan pemerintah yang memberikan pedoman. Itu mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian mengenai pasal-pasal yang tadinya ada 4 pasal, Mbak. Ada pasal menyerang harkat dan martabat presiden, ada pasal penghinaan terhadap pemerintah, ada pasal penghinaan terhadap pejabat negara, ada pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Lalu kemudian itu dipangkas 2, kekuasaan umum dan pejabat dihapus. Lalu untuk pasal 240 itu pemerintah dan lembaga negara. Sebetulnya Mbak sudah menjawab pertanyaan itu. Menghina itu tidak akan keluar dari 2 hal. Yang pertama adalah menista, dan yang kedua adalah memfitnah. Saya kira kalau memfitnah itu sangat jelas ya. Itu jangankan aturan hukum positif, ajaran agama manapun di dunia ini melarang memfitnah. Dan kemudian itu adalah delik aduan, dan delik aduan itu dia bersifat absolut. Dalam pengertian yang mengadu adalah presiden atau wakil presiden atau pimpinan negara. Yang ketiga, Mbak, jangan dibaca tanpa pemberitahuan, dibaca lagi kalimat di bawahnya. Jadi jelas pemberitahuan dan izin itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau izin, kalau tidak disetujui maka dia tidak boleh melakukan unjuk rasa. Tetapi kalau pemberitahuan ini hanya untuk memberitahu supaya apa? Supaya jangan sampai ada ketertiban umum yang terganggu. Jadi dibaca kalimat berikutnya ya, tanpa pemberitahuan menimbulkan kerusuhan atau keonaran atau terganggunya kepentingan umum. Kemudian diberi penjelasan, kalau kita orang pidana membaca pasal itu pasal diimplikasi yang tidak mudah untuk dijerat. Kalau dia memberitahu ada kerusuhan, ada keonaran, dia tidak bisa dipidana. Kalau tidak memberitahu, tidak ada keonaran, tidak ada kerusuhan, juga tidak bisa dipidana. Yang dipidana apabila dia tidak memberitahu dan timbul keonaran.
supaya tidak terjadi multi interpretasi mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum itu sudah dijelaskan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah tidak berfungsinya pelayanan publik yang rusak akibat pawai, unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, itu sudah. Jadi itu mengenai pasal yang berkaitan dengan soal unjuk rasa. Baik, Lalu Prof. Edi. kemudian pasal Baik, Prof. lain. Edi, mohon maaf Sebentar harus saya potong karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti akan saya berikan waktu kembali kepada Prof. Edi untuk menjelaskan usai jeda. Ya. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan pada pagi hari tadi. Saya mau ke Prof. Edi terlebih dahulu. Prof. Edi tadi belum selesai menjelaskan. Saya minta cukup singkat saja dan untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama. Se-urgent apa sih Prof. Edi? Apakah nggak bisa ditunda lagi padahal masih banyak kontroversi? Silakan Prof. Edi. Persoalan kepastian hukum, Mbak. Mengapa persoalan kepastian hukum ini menjadi penting? Mbak bisa bayangkan KUHP yang beredar di masyarakat itu ada 3 terjemahan. Ada terjemahannya Profesor Mulyatno, ada terjemahannya Susilo, ada terjemahannya Andi Hamzah. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan terjemahan itu yang benar bila dibandingkan dengan KUHP aslinya? Itu kan persoalan kepastian hukum di situ. Itu sangat urgent untuk diperbaiki. Makanya saya selalu mengatakan kalau saya sebagai lawyer dalam suatu perkara pidana misalnya, itu pertama yang akan saya challenge kepada hakim dan jaksa ketika mengadili perkara pidana, saya mau tanya dulu, tolong pastikan dulu kitab undang-undang terjemahan siapa yang dipakai. Karena ini persoalan kepastian hukum. Walaupun masih begitu banyak kontroversi. Bagaimana? Walaupun masih begitu banyak kontroversi di masyarakat, Prof. Edi. Enggak, kalau banyak begini saja, ini ada 270 juta. Banyak itu berapa orang? Itu yang pertama. Yang kedua, isu ini isu mengenai apa? Yang ketiga, saya kira kalau ini sudah disahkan, pintu Mahkamah Konstitusi kan terbuka lebar bagi yang merasa hak individunya dilanggar oleh KUHP ini. Baik, Prof. Edi saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, bagaimana tanggapannya bahwa ini adalah soal kepastian hukum sehingga harus segera disahkan, makanya disahkan pada pagi tadi walaupun di tengah kontroversi. Bang Ferry, tanggapannya? Ya, itu kan kita bisa melihat dari berbagai sisi ya. Misalnya Prof. Edi fokus ke soal material ya, pasal-pasalnya. Kalau saya akan fokus dulu terhadap soal formalistiknya, yaitu prosedur pembentukan. Tadi sempat Prof. Edi singgung soal berapa banyak sih orang yang protes gitu ya, sehingga itu perlu ditampung oleh negara atau pembentuk undang-undang. Nah, proses ini kan begini, di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ada tahapan setidak-tidaknya 5 yang perlu melibatkan partisipasi publik. Dalam putusan MK 91 disebut 3 tahapan. Dalam 3 tahapan itu ada 3 hak yang harus dipenuhi pembentuk undang-undang. 1, hak untuk publik menyampaikan pendapatnya, lalu hak publik untuk ditampung pendapatnya, dipakai begitu ya. Dan ketiga, hak publik kalau kemudian pendapatnya ditolak untuk mendapatkan jawaban. Dari 3 hak itu saya tidak melihat banyak hal yang sudah dilakukan pembentuk undang-undang ya untuk dipenuhi. Misalnya argumentasi Prof. Edi itu sangat kuat. Tetapi kalau argumentasi DPR bagaimana? Apakah sama dengan argumentasi pemerintah? Di titik tertentu argumentasi yang ilmiah yang disampaikan Prof. Edi belum tentu ilmiah yang disampaikan oleh DPR. Nah, bagi publik ini sudah multi interpretasi. Nah, jika kita melihat hak-hak publik tadi yang 3 itu, mestinya ada jawaban resmi kenapa argumentasi publik ditolak. Misalnya soal pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan penyelenggara negara. Kenapa itu tetap dipaksakan hadir begitu ya.
apa argumentasinya, apa alasannya, apa contoh konkret kasusnya, dan segala macam perlu dijelaskan kepada publik. Saya belum melihat tuh 3H yang digambarkan dalam putusan MK sebagai bagian dari meaningful participation atau menampung partisipasi publik yang bermakna. Nah, sejauh ini memang terkesan bagi saya ini dipaksakan untuk segera dituntaskan. Karena sudah lama betul ya, tetapi kan terburu-buru itu bisa dilihat dari konteks yang lain. Misalnya terlalu cepat tidak merespon pendapat publik, misalnya menggambarkan ada 200-an juta lebih orang, kenapa kemudian harus semuanya diperdengarkan. Loh, yang sedikit saja bicara tidak didengarkan, apalagi 200 jutanya bicara, kan jadi repot itu, malah Pak Wamen atau Pak Menteri menampung suara yang akan sangat banyak. Nah, prosesnya itu yang menurut saya agak terburu-buru, bukan draft undang-undangnya. Terutama jika dikaitkan dengan semangat untuk menghadirkan KUHP baru. Teman-teman, saya sendiri dan teman-teman berpikir kita semua mimpi punya KUHP baru. Tetapi pasal-pasal yang bermasalah ini ibarat semacam titik-titik nila di dalam belanga susu ya. Banyak sekali pasal-pasal yang bagus, oleh beberapa pasal ini menjadi nilainya akan hilang. Nah, mestinya didengarkan itu dan diberikan jawaban. Nah, untuk delik materialnya memang banyak hal yang menarik ya, karena berkaitan dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum gitu ya. Misalnya soal apa penting untuk melindungi pejabat yang memiliki kekuasaan yang sangat besar begitu ya. Bukankah kehadiran undang-undang untuk melindungi warga negara yang tidak punya kekuasaan gitu ya. Nah, sejauh mana kemudian para penyelenggara ini dilindungi? Misalnya soal delik penghinaan itu tadi. Apakah kemudian asumsi para penguasa yang mendapat perlindungan hak sama dengan penjelasan ilmiah dari Prof. Edi? Jangan-jangan sedikit-sedikit merasa terhina. Apa batasannya? Dan itu tidak dilihat di KUHP soal sejauh mana tafsir dari diri orang. Karena ini delik aduan. Kedua, ya. Kok ada delik aduan yang kemudian pengaduannya melalui surat? Ini kan menurut saya tidak lazim saja dalam praktik hukum pidana di Indonesia ya, hukum acaranya. Biasanya orang datang langsung. Pak SBY dulu pernah merasa terhina dan datang sendiri. Gitu. Nah, kenapa untuk era setelah rezim Pak Jokowi nanti, karena akan diberlakukan 3 tahun ya, jadi itu juga akan dipertanyakan urgennya itu. Diberlakukan 3 tahun itu kan artinya butuh sosialisasi panjang dan segala macam, mempersiapkan struktur dan infrastrukturnya, sehingga alasan urgen tidak juga bisa diarahkan ke sana. Tapi kurang lebih begitu ya, kenapa kemudian ada pengistimewaan dalam pasal-pasal KUHP untuk penyelenggara negara tertentu. Baik, Prof. Edi, tanggapannya pertama terasa dipaksakan untuk segera dituntaskan. Ya. Kemudian urgennya di mana? Padahal kan berlaku 3 tahun. Ya. Bagaimana Prof. Edi? Ya, oke. Yang pertama ingin saya katakan bahwa mengenai sisi formal. Jadi pada tanggal 9 November, Mas Ferry dan pemirsa CNN, yang tadinya 14 isu itu berubah menjadi 69 item yang dibahas. Dari 69 item yang dibahas itu semua jelas Mas Ferry. Jadi ini pasal draft 22 Juli, draft 6 Juli, draft 9 November, lalu ada keterangan. Keterangan itu menunjukkan ini usulan siapa. Lalu kemudian kita mengutarakan mengapa kita memilih ini. Jadi sebetulnya dalam proses itu kita jaga betul ya. Karena memang yang dikatakan Mas Ferry itu benar sekali soal meaningful participation. Dan ini kita betul-betul mengantisipasi itu kalau digugat secara uji formil. Makanya 69 item itu kita rinci betul ini usulan siapa. Mengapa pasal ini bunyi demikian. Jadi itu ada persis. Nah, kemudian dari 69 itu lalu kemudian muncul daftar inventaris masalah, dan ini saya harus mengatakan juga, ini peran teman-teman dari Institute for Criminal Justice, ICJR itu sangat luar biasa. Mereka aktif membantu pemerintah dan membantu DPR. Mengapa ketika pembahasan tanggal 24 itu cenderung cepat?
Karena sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman ICJR kepada pemerintah dengan merumuskan konsep KUHP itu terhadap pasal-pasal bermasalah, hal yang sama juga teman-teman ICJR lobby ke DPR. Jadi ketika DPR memunculkan daftar inventaris masalah, kami sudah aware dengan itu. Pemerintah sudah punya frekuensi yang sama, sehingga lalu kemudian itu dengan cepat memperoleh persetujuan. Seperti misalnya perubahan terhadap kata dapat. Itu bagi aktivis HAM sangat mendukung pasal itu, dan itu baru berubah belakangan tanggal 24 November. Lalu satu hal lagi, yang tadi dikatakan oleh Mas Ferry itu, disinilah paling lambat 3 tahun berlaku, penting bagi kita untuk menyamakan persepsi, terutama terhadap aparat penegak hukum, supaya ini tidak disalah tafsirkan. Yang berikut, kembali persoalan urgensitas ya. Kalau lebih lama disahkan, ini kan berarti lebih lama memperlakukan kita dalam ketidakpastian hukum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kemudian kita harus paham bahwa di dalam aturan hukum pidana itu ada namanya lex favoreo. Apa itu maksudnya lex favoreo? Ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, itu harus tetap diterapkan aturan yang meringankan. Contoh konkret, selama ini kan teman-teman pers, teman-teman aktivis, termasuk teman-teman media, kan selalu mempersoalkan di mana aparat penegak hukum, teman-teman aparat penegak hukum, lalu kemudian main tangkap, main tahan ketika itu berkaitan dengan sarana teknologi informasi, artinya menggunakan undang-undang ITE. Supaya tidak ada lagi multitafsir, supaya tidak lagi ada penangkapan dan penahanan dengan undang-undang ITE, maka kita mengadopsi dan mencabut pasal 27, pasal 28 undang-undang ITE ini dengan kita ganti dengan pasal 433 sampai 437 KUHP. Supaya tidak ada penangkapan dan penahanan, maka ancaman pidananya itu kita turunkan. Diturunkan kalau ditambah sepertiga itu masih di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun itu maka berdasarkan syarat objektif penahanan, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penahanan. Demikian juga dengan ada beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian berkaitan dengan undang-undang narkotika, itu kita membuat bridging articles. Ada satu hal yang saya perlu jelaskan supaya publik tidak sesat. Sebagaimana awal tadi Mbak katakan, Mbak hanya membaca pasal 603 tentang korupsi, tapi Mbak tidak membaca pasal 602. 602 itu lebih berat dari undang-undang korupsi. Pasal 603 lebih ringan. Jadi kita menukar. Ancaman pasal 2 itu dipindahkan ke 603, yang 603 itu dipindahkan ke pasal 3 itu dipindahkan ke 602. Jadi ada yang lebih berat dan lebih ringan. Itu sama persis sebetulnya kalau dilihat. Kalau kita lihat dalam undang-undang korupsi, pasal 2 lebih berat daripada pasal 3. Ancaman pidana pasal 2 yang tadi Mbak bilang ringan, kita pindahkan ke 603. Yang lebih berat di pasal 3 kita pindahkan 602. Jadi Mbak hanya membaca yang lebih ringan, tapi Mbak nggak membaca yang lebih beratnya. Itu yang saya bilang nggak fair. Jadi kalau memahami betul konstruksi tindak pidana korupsi 602, 603 sebetulnya sama dengan ada dalam pasal 2, pasal 3. Cuma dirubah. Apa dirubah? Kalau bagi kita orang pidana, kita tahu persis bahwa pasal yang ancaman pidananya lebih berat, itu pasti lebih sulit pembuktiannya. Itu yang kemudian kita menyempurnakan undang-undang tindak pidana korupsi dalam konteks pasal 2, pasal 3. Baik, Pak Edi, Bang Ferry, tanggapannya Bang Ferry? Ya, pertama soal kemerdekaan menyampaikan pendapat secara konstitusional dan itu wajib ditaati oleh pembentuk undang-undang ya. Pasal 28 kan menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat ya, baik lisan maupun tulisan. Tadi saya melihat kesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah keberadaan KUHP ini juga untuk melindungi para penyelenggara negara. Padahal konteksnya tidak harus begitu ya. Harusnya dengan kekuasaan yang dimiliki, penyelenggara negara itu tidak diberikan hak lagi untuk kemudian melindungi tugas-tugas penyelenggaraan negaranya dengan mempidana warga negara.
Tapi kalau delik penghinaan itu terkait warga negara dengan warga negara yang tidak memiliki kekuasaan negara, itu masih sangat wajar ya untuk digunakan. Di titik ini saya melihat memang tidak digunakannya pasal-pasal konstitusi sebagai landasan. Misalnya juga terkait pasal 27 ITE yang luar biasa kontroversial itu ya. Dengan dihapuskan lalu dimasukkan kepada KUHP itu tidak soal. Yang soal adalah materi muatannya. Materi muatan itu cenderung digunakan untuk memenjarakan orang yang memiliki hak kebebasan menyampaikan informasi yang dia dapat. Sebagaimana ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar ya. Dia boleh mendapatkan informasi, mengolahnya, menyebarluaskannya dengan berbagai media yang dia miliki. Konstitusi melindungi dengan tegas hak-hak itu. Nah, di tengah dunia media sosial yang luar biasa besar ini, memang ketentuan undang-undang harus berpacu dengan zaman, ya. Tidak sangat sederhana menghukum orang, pokoknya dihukum begitu ya. Kalau kemudian menghina penyelenggara negara di dalam proses bertata negara. Nah, saya mau melihat begini, bahwa Undang-Undang ITE atau kemudian KUHP tidak boleh dijadikan alat bagi pelaku politik maupun penyelenggara negara untuk menutupi kebenaran yang diyakini orang. Padahal kalau mereka dalam kampanye ya, itu mau dipermasalahkan, dicaci, dipertanyakan kebijakannya dan mungkin individunya, itu tidak ada soal. Tapi begitu mereka menjabat, mereka malah lupa ruang demokrasi, interaksi antara pemilik kekuasaan dan warga negaranya dengan menggunakan pasal-pasal yang ada untuk mempidanakan orang. Nah, ini menurut saya yang tidak boleh terjadi ya. Berikan hak orang ya, warga negara, lindungi hak itu. Penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan wajib bertanggung jawab untuk menjelaskan ke publik, bukan mempidanakannya. Kalau ada yang salah ya udah jelaskan. Itu menurut saya gunanya ada menteri, ada Kementerian Kominfo begitu ya, ada Mensesnek, ada juru bicara presiden, ya, Bang bukan Ferry, untuk kemudian mempidanakan. Ya. Baik Bang Ferry, tadi disebutkan Bang Ferry berpendapat bahwa ada pasal-pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan pasal konstitusi. Jadi pasal-pasal konstitusi ini tidak disesuaikan atau tidak digunakan sebagai landasan. Demikian intinya Bang? Ya. Yang saya agak khawatir itu pernyataan Prof. Edi dengan Pak Bambang Pacul ya. Ini saya baru kali ini mendengar Prof. Edi dan Bambang Pacul itu seragam ya. Tapi baik, kita akan tanyakan pendapat. Tapi saya mau komentar sedikit bahwa begini ya, jangan kemudian pembentuk undang-undang begitu publik mengkritik sebuah undang-undang lalu bilang ke MK saja. Itu bukan cara menampung aspirasi, gitu ya. Itu malah akan menimbulkan kecurigaan publik akan lebih panjang. Misalnya, kenapa begitu pede pembentuk undang-undang untuk menantang challenge publik untuk masuk ke ruang MK? Di tengah isu hakim konstitusi itu kalau berbeda dengan pembentuk undang-undang bisa ditarik. Kan orang akan merasa bahwa proses pengujian undang-undang tidak lagi independen dan tidak lagi merdeka. Nah, perspektif ini yang tidak boleh dikedepankan oleh pembentuk undang-undang, seolah-olah kami masyarakat ketika mengajukan hal-hal berupa masukan dalam pembentukan undang-undang, jawaban dan solusinya kita ketemuan aja di MK. Bukan begitu. Harusnya kita tampung dan kita diskusikan pendapat Anda agar pembentukan undang-undang menjadi lebih baik. Baik, Bang Ferry, ada dua poin yang menarik. Pertama, bahwa pasal konstitusi ini tidak digunakan sebagai landasan KUHP, Prof, dan juga pede sekali gitu menurut Bang Ferry untuk ke MK sajalah. Tanggapannya Prof Edi? Saya jelaskan yang pertama ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tetapi tidak menjamin kebebasan menghina. Ya, itu yang harus dipahami. Gak ada dalam Undang-Undang Dasar kita dia menjamin kebebasan menghina, itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya katakan, semua ahli tata negara, saya mendengar Ferry, mendengar Zainal Arifin Mokhtar, mendengar Bivitri, semua sama. Dan saya mau mengatakan mereka tidak salah.
Tapi saya hendak mengatakan dari perspektif hukum pidana kami juga benar. Mengapa? Filosofis hukum pidana itu adalah melindungi 3 kepentingan. Itu dari semester 2 kita udah tahu. Yang dilindungi dari filosofis hukum pidana itu 3. Kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan masyarakat. Lalu pertanyaan lebih lanjut, yang dilindungi dari kepentingan negara itu apa? Keamanan negara, dignity negara. Lalu kemudian sama juga masyarakat, sama juga dengan individu. Jadi ketika ada pasal penghinaan terhadap pemerintah, terhadap lembaga negara, karena memang filosofis hukum pidana itu demikian. Dia melindungi marwah. Jadi kalau bicara, inilah dialektika. Kalau dialektika, maka kita bisa melihat dari berbagai perspektif dan itu benar secara teori. Apa yang dikatakan oleh Ferry betul, negara tidak perlu dilindungi karena dia bla 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 bla, itu perspektif tata negara. Kalau perspektif hukum pidana tidak demikian. Perspektif hukum pidana itu dia melindungi kepentingan negara, individu, dan masyarakat. Jadi dignity negara itu martabat. Mengapa ada pasal-pasal penghinaan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ambil analogi begini, Mbak. Saya ingat sahabat saya ya, Febri Diansah waktu jadi juru bicara KPK. Ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, ya banyak protes. Apa jawaban Febri? Udah diuji di pra-peradilan. Menurut saya pernyataan Febri itu betul. Kita ini negara hukum, silahkan ada mekanisme konstitusional, pakai. Kalau ditanya harus mendengar, mau sampai kapan kita mendengar? Sampai dunia kiamat. Ini sudah 59 tahun, jadi tidak ada kata-kata terburu-buru. Mengapa pemerintah begitu yakin kalau itu diuji di Mahkamah Konstitusi kita menang? Saya mau katakan bahwa kitab undang-undang hukum pidana ini disusun oleh, mohon maaf, para arahum, para begawan hukum pidana yang kita tahu persis kepiawaian ilmu mereka. Mulai dari guru-guru kami, dari Profesor Mulyatno, Profesor Sudarto, Profesor Saetapi. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan ini secara ilmiah dan secara doktrin. Karena itu kami yakin dan percaya kalau itu diuji, kami pasti menang. Jadi bukan persoalan bahwa hakim bisa dikoreksi, tidak. Baik, Kami Prof. yakin Edi, karena kami Prof. Edi. dengan doktrin yang kami miliki. Prof. Edi, namun tadi dikatakan oleh Bang Ferry, sebenarnya bukan seperti itulah cara untuk menampung aspirasi, bukan kemudian disuruh melakukan judicial review, buru-buru disahkan. Tidak, sebentar dulu. Anda bisa bayangkan, aspirasi yang masuk ke kami itu berbeda secara diametral. Contoh kohabitasi. Ketika kami ini sosialisasi di tempatnya Mas Ferry, pemerintah dimaki-maki soal kohabitasi di Sumatera Barat sana. Ditanya begini, mengapa pasalnya kode delik aduan? Itu kan melanggar norma agama. Lalu kami ke provinsi lain, dibilang mengapa pemerintah harus mengatur itu? Itu kan hak privasi. Sekarang kalau Mbak jadi pemerintah dan DPR, Mbak mau ikuti masyarakat Sumatera Barat, berarti tidak aspiratif dengan provinsi yang lain. Kalau ikut provinsi yang lain, tidak aspiratif dengan Sumatera Barat. Kira-kira menurut Mbak, kira-kira gimana? Jadi pasal-pasal seperti ini tidak diatur salah. Makanya kita mencoba memformulasikan yang mengakomodasi. Kalau sudah sampai titik pada demikian, ya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami maksudkan, bahwa pasal-pasal itu bukan benda yang tiba-tiba turun dari langit. Sudah mulai suatu pembahasan, diskusi, perdebatan yang itu bukan disusun dalam 1-2 hari. Bang Ferry, pemerintah dinyatakan oleh Prof. Edi mencoba untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dan juga budaya-budaya yang ada di masyarakat. Tanggapannya Bang Ferry? Tanggapannya pertama besok CNN coba tanya Bambang Pacul. Seperti itu nggak tanggapan Bambang Pacul gitu ya. Tapi saya mau jawab begini ya, bahwa sudah ada solusinya perbedaan diametral yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Bahwa dalam putusan MK kan punya hak pemerintah atau pembentuk undang-undang menyampaikan kepada pihak yang diterima pendapatnya dan kepada pihak yang tidak diterima pendapatnya. Kenapa mereka diterima pendapatnya dan kenapa pendapat mereka ditolak? Nah ini yang tidak dijalankan. Di Sumatera Barat kirim surat kenapa pendapat Anda kami pakai. Di tempat lain sampaikan bahwa kenapa pendapat Anda tidak dipakai. Jadi publik terang benerang melihat bahwa dalam rangka menampung partisipasi yang bermakna itu, betul-betul pembentuk undang-undang mengakomodir baik yang tidak setuju maupun yang setuju. Nah problematika ini yang tidak berjalan kalau soal prosedural. Nah soal di Mahkamah Konstitusi, itu bukan Ferry Amsari yang menyampaikan. Yang menyampaikan salah satunya Pak Bambang Pacul. Orang yang bersama Prof. Edi tadi siang menyampaikan di
konferensi pers bahwa nanti kalau tidak puas sampaikan saja permohonan ke Mahkamah Konstitusi, permohonan pengujian. Sebelumnya Pak Bambang Pacul menyampaikan kalau Hakim Konstitusi itu adalah direksi dari pemilik saham yang namanya Senayan, pembentuk undang-undang di DPR itu. Karena mereka tidak setuju dengan undang-undang yang dibentuk oleh DPR, maka dilakukanlah pemberhentian, pemecatan sebagai pemegang saham dengan direksinya. Nah, konsep ini yang membuat apa yang disampaikan soal datanglah ke MK kalau tidak puas, membuat atau membangun kecurigaan publik bahwa jangan-jangan ke MK itu hanyalah alat legitimasi pembentuk undang-undang. Begitu putusan MK, tinggal pembentuk undang-undang menyampaikan, kan MK sudah menyetujui. Padahal dialog antara negara dan warga negara mestinya berlangsung apa saja yang Anda inginkan. Kami sudah perjuangkan, tetapi negara berpendapat A, sementara Anda berpendapat berbeda. Nah, ini yang tidak terlihat dalam diskusi-diskusi dalam pembentukan KUHP. Soal bahwa ada delik-delik material yang diperbedakan dalam keilmuan hukum tata negara, kita memang harus balik bahwa orang hukum tata negara itu bukan tidak peduli dengan konsep pidana, peduli. Contoh buku paling masyhur adalah buku Positivisme Hukum Hans Kelsen, yang dibicarakan hukum tata negara, relasinya dengan warga negara, dan relasinya dengan pemidanaan. Pemidanaan itu fungsinya apa? Tugas pidana itu adalah melayani publik, bukan melayani penguasa. Baik, Bang Ferry, tanggapannya Prof. Edi terakhir, singkat saja. Ya, saya kira Mas Ferry tidak mendengar, bukan berarti kita tidak melakukan. Ya, pembahasan KUHP tanggal 24 November itu terbuka, dinyatakan terbuka. Dan kami sudah menjelaskan kepada publik dalam pembahasan itu, mengapa kita memilih yang A dan tidak memilih yang B. Tidak ada ketentuan yang harus mengatakan kita harus menyurati dan lain sebagainya. Tidak demikian. Jadi itu kita sudah melakukan penjelasan, kita menunjukkan ini pasal asal seperti ini, kita berubah seperti ini, ada mengapa seperti ini, mengikuti ini, dan tidak mengikuti yang lain. Jadi itu sudah kita jelaskan. Saya kira begini, ketika kita berbicara mengenai filosofis hukum pidana, ini kan saya selalu mengatakan bahwa memang naturnya hukum pidana demikian. Jadi mungkin dari latar belakang atau perspektif tata negara pasti akan berbeda. Bahwa pidana pun harus melayani masyarakat, itu terlihat di dalam buku 1. Jadi saya agak bingung juga kalau orang mengatakan apa-apa sedikit di penjara, apa-apa sedikit di penjara. Ini berarti dia nggak baca buku 1. Karena pidana penjara itu meskipun pidana pokok, tapi dia paling terakhir digunakan. Itu mengapa pengurangan ancaman pidana itu mempengaruhi dalam penerapan sanksinya. Baik, Prof. Edi, sebelum saya... Baik, sebelum pidana pengawasan dan tidak sosial. Sebelum saya bertanya mengenai sosialisasi, saya ingin tanggapan Prof. Edi mengenai KMK ini merupakan alat legitimasi pembentuk undang-undang. Tidak demikian saya kira ya. Tidak demikian. Itu adalah mekanisme konstitusional yang akan ditempuh apabila memang mengenai hakim MK, hakim konstitusi yang kemudian menjadi direksi pemilik saham DPR, itu dikatakan memang oleh Bambang Pacul. Iya, silakan bertanya kepada yang memberi statement. Baik. Saya tidak dalam posisi komentari statement itu. Baik, terakhir. Dan agak aneh juga tuh. Baik, terakhir Prof. Edi, dalam 3 tahun ke depan ini dipastikan bahwa KUHP yang baru disahkan pagi tadi ini tidak berlaku ya Prof. Edi, dan masih akan dilakukan sosialisasi. Benar demikian ya Prof. Edi, biar tidak ada kebingungan di masyarakat. Dalam 3 tahun ke depan itu adalah masa transisi. Pada masa transisi ini kita bekerja secara simultan. Yang pertama adalah sosialisasi kepada aparat penegak hukum, sehingga tidak ada multitafsir terhadap satu pasal pun yang ada dalam KUHP, memiliki standar dan parameter yang sama. Tetapi hal kedua juga yang sangat dipentingkan adalah kita menyusun sejumlah peraturan pelaksana dari RKUHP itu, sehingga ketika 3 tahun itu semua bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu Mbak, makasih. Baik, terima kasih Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari yang telah bergabung pada malam hari ini dan berdiskusi mengenai KUHP yang baru disahkan pada pagi tadi. Terima kasih atas waktunya.
Makasih. Thank you, Fer. Makasih. Ya.